Shalom, saudaraku yang kekasih, apa kabar? Kita bersyukur sebab Allah kita, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Hari ini kita mau mengundang hadiratnya, boleh turun menjamah kehidupan saya dan saudara. Sehingga setiap hari dalam perjalanan kehidupan saya dan saudara, kita boleh mengandalkan Tuhan, bahwa hanya Dia satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percayai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Engkau yang baik. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang berkenan. Kami mau menyembah-Mu saja lebih dalam lagi. Oh, haleluya. Sebab Engkau sanggup dalam segala hal memulihkan setiap keadaan kami yang susah, memulihkan setiap keadaan kami yang banyak pergumulan, banyak persoalan yang kami hadapi. Karena memang hidup ini bukan saja kami harus menerima yang baik, tetapi juga hal-hal yang mungkin bagi kami tidak baik. Itu semua karena Tuhan mencintai kami, agar kami tetap terus mendekat kepada Engkau, berfokus kepada tujuan dan
dan panggilan-Mu saja. Hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat apa yang hamba katakan, pikirkan, agar semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Engkau jamah kami yang mendengarkan, biar kami mendengarkan dengan penuh hati yang sungguh-sungguh dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Keliru nih. Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur bahwa di weekend ya, kita sebentar lagi akan memasuki weekend ya. Sabtu ini adalah weekend di mana kita pasti berkumpul bersama keluarga. Saya mendoakan saudara tetap dalam keadaan sehat dan tetap ya ingat bahwa besok hari Minggu ya kita harus tetap mengutamakan Tuhan. Siapa yang di sini kalau hari Minggu main atau holiday boleh banget, tetapi setelah kita datang ke rumah Tuhan ya saudara ya, karena waktu dulu saudara kalau ingat pas COVID kita gak ke gereja, saudara katanya rindu sekali datang ke rumah Tuhan. Tetapi saat sudah selesai COVID ya, belum selesai sih, tetapi tidak separah dulu yang dimana apa-apa diketat, tidak boleh pergi ke gereja dan sebagainya. Nah sekarang udah bisa ke gereja, itu berarti kerinduan saudara harus lebih lagi untuk Tuhan. Amin ya. Bukan karena kita hidup di dunia terus kita harus sama seperti dunia ya. Untuk itu kita harus belajar bahwa hidup ini mengutamakan Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena apa? Kalau saudara ada sampai saat ini, itu berarti saudara masih dalam perlindungan Tuhan ya. Saudara bisa melewati COVID di tahun kemarin yang begitu sangat rumit dan sangat menakutkan, tetapi saudara ada sampai saat ini. Itu semua karena cinta Tuhan kepada saudara. Ada kesempatan, sehingga kalau ada dikasih kesempatan, berikan hidup saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita mau baca bersama-sama di Filipi 3 ayat 7 sampai 16. Berkata demikian, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin. Aku mengajarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus.
Di sini Paulus mengajak kita untuk melakukan hal serupa, yakni menghayati iman kita dan juga cara kita mengungkapkan iman itu. Dalam Filipi 3 ini juga ia menolak segala upaya untuk membenarkan diri sendiri di hadapan Allah. Sebagai gantinya ia mengajar kita untuk menerima kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Anugerahnya apa? Anugerah pengampunan dan penebusan, ya, untuk mengubah motivasi dan tujuan kita, ya. Karena Tuhan mengajarkannya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus, ya. Itu berarti Yesus Tuhan kita telah menjamin kemenangan kita. Untuk itu apa tugas kita? Yaitu menangkap kebenaran itu, menghayati Injil yang dikaruniakan Allah dan menerapkannya di tengah dunia yang semakin hari bukan semakin baik tapi semakin buruk, ya. Dengan kata lain, kita perlu menjadikan iman itu kita banget sambil terus hidup menurut jalan yang telah kita tempuh. Amin, saudara. Untuk itu dalam hidup ini saya dan saudara boleh belajar bahwa iman kita bertumbuh karena kita berfokus kepada Tuhan, ya saudara. Kadang kita gampang sekali terpengaruh dengan apa yang dilihat, ya saudara. Ketika hal-hal terjadi dalam kehidupan saudara, mungkin bagi saya dan saudara berpikir bahwa apakah bisa, apakah mungkin saya mencapainya, atau apakah saya bisa sampai ke titik di mana itu menjadi sebuah impian bagi saya, ya. Untuk itu dalam hidup ini bukan cuman kita berdoa dan beriman saja, tetapi kita juga harus punya tindakan untuk sampai kepada apa yang kita doakan. Jadi kita menghidupi apa yang kita doakan, ya. Saudara, ketika saya belajar dalam hidup ini banyak sekali tentang arti hidup. Saya bersyukur karena Tuhan kasih saya kesempatan untuk hidup ini bukan menerima kenyamanan saja, tetapi di mana saya harus melewati zona-zona yang tidak nyaman. Karena dari situ saya bisa belajar. Dari situ saya bisa bertumbuh menjadi pribadi yang baik, ya saudara. Ketika satu keinginan dari kedua orang tua saya, mereka menginginkan sesuatu hal terjadi dalam hidup mereka. Mereka berkata, ya sudah saya doakan gitu. Keinginan itu, kerinduan mereka itu mereka sudah bawa dalam doa. Tetapi doa itu belum terjawab karena kita tidak punya tindakan untuk mencapainya ke situ. Misal, kita menginginkan suami kita itu perhatian ke kita. Kita menginginkan suami itu ngertilah gitu, ya, ngertilah ke kita. Atau mungkin kita bergumul agar suami kita itu mengasihi kita atau punya waktu dengan kita. Ketika kita sudah berdoa tetapi kita tidak punya tindakan. Tindakannya apa sih? Tindakannya ketika kita berdoa, beriman, yaitu dengan bertindak. Bertindak bagaimana? Dengan kita mengungkapkan sebenarnya, ya, mengungkapkan apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita. Sama halnya kan dengan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ketika kita nggak bilang, kita cuma bilang iya Tuhan tahu gitu, tapi kita tidak membawa dalam komunikasi yang intens dengan Tuhan dan tindakan-tindakan yang mendekatkan kita pada apa yang kita inginkan. Bagaimana Tuhan mau bekerja, saudara, ya. Ketika saya mengambil kesimpulan bahwa keinginan, ya, dari kedua orang tua saya, mereka sudah berdoa tetapi belum terjawab, ya, saya sebagai anak melakukannya. Bagaimana untuk bisa mencapainya? Ketika kerinduan kedua orang tua saya, mereka doakan dan saya action kepada mereka, itu saya menyadarkan diri saya bahwa tidak bisa terjadi kalau kitanya tidak
melakukan ya apa yang kita doakan. Jadi menghidupi ya, sudah percaya firman, sudah berdoa, mengimani, tetapi kita nggak punya action, bagaimana kita bisa sampai? Seperti halnya kita menginginkan pekerjaan, merindukan pekerjaan yang lebih baik ya. Kalau kita berdoa saja tidak membuat lamaran kerja, kita tidak kasih lamaran kerja ke tempat kerja yang kita mau, bagaimana kita bisa menghidupi ya doa kita, iman kita? Jadi perlu sekali kita bekerja atau menghidupi dengan action dan apa yang kita doakan ya. Kita menginginkan keluarga yang baik, keluarga bahagia, kita berdoa, mengimani, tetapi kehidupan kita di keluarga tidak bisa menghidupi, atau kita masih berpikir bahwa ya semoga ada keajaiban, tidak ada action ya. Bagaimana suami mau dimenangkan oleh istri ya, kalau istri saja hidupnya tidak takut Tuhan, begitupun sebaliknya. Apalagi anak-anak mau melihat kehidupan yang baik. Ketika kita menginginkan anak kita baik, apakah orang tua sudah menjadi baik? Ya, itu hal-hal yang sepele, karena saya banyak sekali mendengarkan bahwa ada keinginan orang ingin A, B, C, D, sudah berdoa dan sebagainya, tetapi hidupnya tidak mencerminkan bahwa dia mendekatkan pada doanya. Ya, justru malah berbalik. Ya, untuk itu kita belajar bahwa kita harus menjadi versi kita banget ya. Kita banget dalam hal kita menginginkan sesuatu, kita mendekatkan itu pada apa yang kita doakan, kita imani ya saudara. Berkomunikasi ya, tunjukkan tindakan-tindakan yang memang benar-benar saudara ingin ada perubahan. Karena dalam hidup ini ketika kita ingin mendapatkan hal yang baik, itu bercermin terlebih dahulu. Saudara sudah bercermin belum? Setiap hari pasti bercermin kan ya, berkaca, habis mandi sisiran, pakai bedak, berkaca, melihat diri. Apakah diri ini sudah bisa dikatakan keluar dari rumah dengan bedak yang sudah tertata rapi, lipstik yang tertata rapi, rambut yang tertata rapi, atau pakaian yang sudah cocok gitu kan. Kalau sudah, kita akan pergi. Begitupun dengan diri kita. Ketika kita berkaca, apakah kita ini sudah layak atau belum untuk bisa menjadi pribadi yang berdampak, untuk mendapatkan hal-hal yang baik dalam tutur kata, dalam perilaku ya. Karena itu juga akan berpengaruh ya. Untuk itu apa yang kita doakan, apa yang kita imani, perbuatlah ya, untuk bisa kita mendekatkan apa yang kita doakan ya, supaya selaras. Tuhan juga bekerjanya enak ya, kita kerjasama dengan Tuhan ya saudara, kita bekerja sama dengan Tuhan. Apapun yang saudara hadapi saat ini, ketika kita berdoa bergumul ya, kita action, ada hal yang kita lakukan untuk mendekatkan kita ya kepada apa yang kita doakan. Tetapi terlebih dari itu, rencana Tuhan yang terjadi. Jangan memaksakan ya, karena Tuhan tahu yang terbaik. Menurut kita baik, tapi belum tentu buat Tuhan itu baik. Karena kalau saudara percaya pada rencana Tuhan itu indah, sangat indah, bahkan saudara itu bisa geleng-geleng kepala. Kok bisa ya Tuhan seindah ini gitu. Kalau orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan, percaya, berharap, itu akan mendapatkan hal-hal yang luar biasa dalam hidupnya. Untuk itu mari kita mau berdoa, kita minta kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita mau melakukannya ya dalam kehidupan sehari-hari, supaya apa yang kita doakan itu mendekat pada apa yang kita inginkan, supaya itu bisa juga terwujud sesuai kehendak Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa, bersyukur kami diajarkan bahwa hidup ini bukan hal saja kami mau berdoa, mendengarkan firman Tuhan, beriman, tetapi ada perilaku, ada tindakan kami untuk bisa menuju kepada apa yang kami inginkan dalam hidup ini, baik rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, apapun. Untuk itu kami mau belajar selaras bersama Engkau. Kami mau bekerja sama dengan Tuhan dalam menjalani hari-hari kami. Kami tahu bahwa hari-hari kami mungkin yang kami lihat sampai detik ini tidak
membuat kami bahagia, tetapi kami mau berfokus kepada Tuhan yang memberikan kebahagiaan yang kekal, yang menjadikan langit dan bumi serta isinya. Untuk itu kami hidup berfokus bukan untuk dunia, tetapi kami berfokus kepada Tuhan yang pada akhirnya nanti kami juga kembali kepadamu berkumpul bersama. Untuk itu selagi kami di dunia ini, kami mau minta Tuhan supaya hidup kami berdampak, hidup kami boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.